Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan sedikit berbagi ilmu dari apa yang dapat saya sampaikan, insyaallah berkaitan dengan syubhat, berkaitan dengan bid'ah pemahaman, dan bagaimana dalil menjelaskan yang hak, bagaimana dalil-dalil ini membantah kesesatan mereka. Di sini saya ambil contoh yaitu bid'ah pemahaman mengenai penyimpangan mereka para Khawarij. Jadi kelompok Khawarij ini, kelompok pemberontak ini yang kita kenal sebagai teroris, ini sudah ada sejak zaman setelah Khalifah Umar. Setelah zaman Khalifah Umar, karena setiap kelompok menyimpang, pemahaman yang menyimpang, mereka salah mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran, salah mentafsirkan hadis, mereka ada setelah zaman Khalifah Umar. Karena ada hadis mengatakan bahwa ada batas antara fitnah, ada batas untuk Umar Ibnu Khattab. Jadi pada masa Khalifah Umar di sana tidak ada penyimpangan, tidak ada fitnah atau syubhat di tengah mereka, di tengah para sahabat. Dan setelah Khalifah Umar, jadi Khalifah Utsman, kemudian Ali, di sana muncullah pemahaman kelompok-kelompok baru yang tak sesuai dengan pemahaman para sahabat. Maka dari itu kita ketahui bahwa Utsman dan Ali dibunuh oleh warga mereka sendiri, oleh masyarakat, oleh kaum mereka sendiri, dibunuh oleh rakyatnya sendiri, karena mereka terkena syubhat dan pemahaman ini tadi, pemahaman Khawarij. Pemahaman Khawarij ini muncul karena mereka salah mentafsirkan ayat, terutama ayat pada surat Al-Maidah yang berhubungan dengan ketaatan kepada pemimpin. Mereka salah dalam mentafsirkan ayat. Kemudian pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, di sana ada tokoh yang bernama Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Dia adalah seorang Yahudi yang mengaku sebagai Muslim. Kemudian dia Abdullah bin Saba al-Yahudi mengatakan kepada rakyat untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara mengkritik pemerintah, dengan cara memberontak kepada pemerintah, yang mana kebijakan pemerintah pada saat itu, kebijakan Utsman, kebijakan Ali, kebijakan Utsman itu tidak sesuai dengan rakyat. Jadi Abdullah bin Saba ini, penyusup ini, mengompori mereka para sahabat untuk memberontak kepada Utsman, yang akhirnya terjadi pembunuhan kepada Utsman dan juga kepada Ali. Nah, di sini ada dalil-dalil yang berhubungan dengan kebid'ahan dalam pemahaman, yaitu ada dalil ketika berdialog dengan kaum Khawarij. Sahabat yang bernama Ibnu Abbas berkata, yang artinya, aku datang dari pihak para sahabat Rasulullah SAW, sedang tidak ada seorang pun dari mereka di tengah-tengah kalian. Dan aku datang juga dari pihak anak paman Rasulullah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kepada mereka lah Al-Quran diturunkan, dan mereka adalah orang yang paling mengetahui tafsirnya. Nah, dari penjelasan ini, dari perkataan Ibnu Abbas ini dapat diambil kesimpulan yang pertama, penjelasan bahwa tidak ada seorang sahabat pun yang bersama ahli bid'ah, tidak ada seorang sahabat pun bersama Khawarij, bersama ahlul bid'ah pemahaman. Kemudian yang kedua, bahwa setiap firqah atau golongan atau mazhab yang menyimpang dari jalan yang ditempuh para sahabat dalam beragama, maka mereka berkumpul di atas kesesatan dan pasti mereka melakukan suatu kebid'ahan. Kemudian kita ambil perkataan dari imam mazhab. Yang pertama, Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi.
yang artinya, jadi Imam Abu Hanifah pernah ditanya, yang artinya, bagaimana pendapat Anda tentang perkataan yang diadakan oleh manusia mengenai anggota tubuh dan jasad bagi Allah? Ini mengenai sifat-sifat Allah. Kemudian beliau rahimahullah menjawab, itu adalah perkataan ahli filsafat. Berpeganglah kalian kepada atsar, kepada perkataan para sahabat, dan jalan para salaf, jalan para sahabat, dan jauhilah setiap perkara yang diadakan karena itu adalah bid'ah. Kemudian kita ambil perkataan dari Imam Malik, mazhab Maliki. Beliau berkata, generasi akhir umat ini tidak akan dapat diperbaiki melainkan dengan apa yang telah membuat baik generasi pertama, yaitu para sahabat. Kemudian kita ambil perkataan dari Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang mengatakan, ilmu itu memiliki beberapa tingkatan. Pertama, Alkitab dan Sunnah. Kedua, ijma atau ijma terhadap perkara yang tidak ada dalam Alkitab dan Sunnah. Ketiga, perkataan seorang sahabat yang tidak diketahui adanya sahabat lain yang menentangnya. Keempat, perbedaan pendapat para sahabat. Dan kelima, kias. Kemudian beliau rahimahullah juga berkata, mereka para sahabat berada di atas kita dalam hal setiap ilmu, ijtihad, warok, kepandaian, cara-cara meraih ilmu dan mendapatkannya, dan beristinbat atau mengeluarkan hukum dari nas-nas, serta pandangan-pandangan dan pemikiran mereka jauh lebih terpuji, lebih baik dan lebih afdol bagi kita daripada pandangan dan pemikiran kita untuk kita sendiri. Wallahu ta'ala alam. Kemudian dari Imam Ahmad bin Hanbal atau mazhab Hambali mengatakan, prinsip ahlu sunnah di sisi kami adalah berpegang dengan apa yang dilaksanakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan mengikuti jejak mereka, meninggalkan bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Kita semua sepakat bahwa setiap bid'ah adalah suatu kesesatan, karena apa-apa yang tidak ada pada zaman para sahabat, yang apa-apa yang tidak ada syarat-syarat yang tidak ada pada zaman sahabat, maka tidak mungkin ada pada zaman sekarang. Kurang lebihnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.